mengatakan Allahmu menciptakan, kamu menyerang Tuhan saya dengan mengatakan Tuhan saya menciptakan ada bentuknya. Ya iyalah, Tuhan kami itu dalam kitab Kejadian menciptakan manusia serupa dan segambar. Begitu juga dengan kamu, baca di sini. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Ala suratihi. Kamu pakai tafsir lagi, takwil lagi. Baca di sini. Di dalam hadis yang berikutnya, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Tinggi beliau 60 hasta. Ini bentuk siapa? Bentuk Allah. Allah memiliki bentuk nggak, saya tanya kalau begitu? Di sini digunakan bentuk suratihi. Adam ala suratihi, ini bentuk. Kalau Allah kamu berbeda dengan makhluk, kenapa Allah menciptakan Adam dengan bentuk dirinya? Berarti Adam itu serupa dengan Allah. Silakan dijawab. Oke. Bentar ya, bentar. Waktu. Teman-teman semuanya, saya tanggapi dulu ya apa yang dikatakan oleh Joseph gitu. Katanya zat Allah itu mempunyai kaki, tangan, dan wajah seperti Imam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Ya, Sep, coba kamu ini yang betul gitu ya. Kamu bawalah akidahku, ya, akidahku. Kita ini bukan lagi debat antar mazhab, bukan. Tapi kita ini debat diskusi lintas agama, bukan antar mazhab. Kamu membawakan sesuatu yang berbeda dengan pahamku. Ya jelas beda gitu. Kalaunya antar mazhab bisa kita bahas gitu melalui para kitab ulama. Saya bawa kitab Imam Asy-Syafi'i atau saya bawa kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa kayak gitu. Kalau kita mau membahas masalah antar mazhab. Tapi kita membahas ini tentang masalah konsep ketuhanan gitu ya. Antar lintas agama. Yang mana Ibnu Taimiyah itu bukan pahammu juga gitu. Apa kamu meyakini atau mengikuti Ibnu Taimiyah? Lebih baik kau kagak usah jadi Katolik kalau kayak gitu. Ikut aja Wahabi kan? Gitu. Ayo, kita pakai dalil, pakai data sesuai, bantah apa yang ada di Qur'anku kalau bisa. Ya, tadi aku menyampaikan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu atau tiga dari ketiganya. Sep, itu bukan merujuk kepada Kristen saja. Semua agama di dunia ini yang berkonsep tri itu ditolak oleh Islam. Mau Tridharma, mau Trimurti, mau Trinitas gitu. Yang penting konsepnya tiga dalam satu, tiga dari ketiganya. Artinya apa? Kalau kita melihat tafsir pun, yang ditafsirkan ulama di situ beda-beda. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Ya, kau akui yang kau sampaikan itu. Ada juga tafsir lain. Ada yang mengatakan Roh Kudus, ya, Putra dan Bapa. Ada juga. Jadi kalau kamu bawa tafsir, banyak ulama menafsirkan tentang masalah ayat itu. Lalu kau mau bawa tafsir yang mana? Artinya jika ulama ini menafsirkan berbeda-beda, maka kita dapat mengetahui dari teksnya, tiga dari ketiganya. Artinya konsep selain tauhid, tiga dari ketiganya, itu ditolak dalam agama Islam. Bukan cuma Katolik, bukan cuma Kristen. Apapun konsep yang tiga, itu akan tertolak di dalam agama Islam. Gitu maksudnya. Ya, aku menyampaikan masalah salisu salasah gitu. Berkaitan tentang ini ya, Joseph ini mau ngakal-ngakalin umatnya ini ya. Nih ya, nih. Kau jangan akal-akalin umatmu dengan huruf kecil, huruf besar gitu ya. Kalau kamu mengakal-akali umatmu bisa, tapi kamu nggak bisa akal-akali aku gitu ya. Mazmur 82 ya, nomor 1. Nih, Mazmur Asap. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ini Allahnya huruf besar, kata Joseph. Di sini Allahnya huruf kecil. Mari ya kita lihat ke teks originalnya dalam bahasa Ibrani. Ya, ini Allah huruf besar ya teman-teman, tetap Mela Elohim ya. Dengan kode 0430. Allahnya huruf besar nih ya. Mari kita lihat pula di sini ya, Allah huruf kecil nih ya. Allah huruf kecil nih. Ya. Allah yang huruf kecil. Sama atau beda teksnya?
Ya sama, Sep. Sama. Ya, teksnya Mela Elohim dengan kode 0430. Lalu dari mana kamu membedakan ini huruf besar, huruf kecil itu dari mana? Kau nggak usah akali Kristen yang lainnya. Di sini mau huruf besar, mau huruf kecil, tekstualnya itu sama, bahasa aslinya sama. Tidak ada pembeda huruf yang kecil ataupun yang besar, Sep. Jadi di sini mau Allah huruf besar, Allah huruf kecil, iya sama gitu. Sama. Lalu kamu bilang, oh jangan ditakwil, jangan kamu tidak menerima takwil atau tafsir di dalam ayat kamu tersebut. Itu kaidah ilmu dari mana? Ada tafsir atau ada takwil di kitabmu, kaidah dari mana? Coba kamu jawab. Aku hanya bertanya. Allah bikin sidang, lalu sidang itu dihadiri para Allah. Kutanya, berapa Allah di situ? Ada berapa Tuhanmu? Itu aja yang kutanya, ya. Sorry, Sep, suara kamu nggak keluar, Sep. Suara kamu nggak keluar. Langsung aja lanjut ke Mazmur 82 ayat 1. Ucup, kamu ngerti nggak sih ketika kamu mempermasalahkan kata Elohim di sini, ya memang artinya sama, Elohim ya God, Tuhan. Kamu baca nggak ininya? Sebelumnya, kata sebelumnya. Baca di sini, ini nisab, take his stand. Ini kalau kamu mengerti morfologinya bahasa Ibrani, ini makanya saya bingung sama orang Islam Arab aja nggak ngerti sosokan Ibrani. Oh baca ini nisab, ini verbal nif'al mas singular participle. Ini artinya singular, ya, singular berdiri, ya. Kemudian di sini among, di sini bakeret, nih kamu baca di sini bakeret, ya. Kemudian ada ba'adat dan Elohim. Ini berbicara tentang apa? Kamu baca di sini, ini kata sambung. Kenapa pada akhirnya digunakan para Allah atau the gods? Nah, kamu baca di bahasa Inggrisnya. Perbedaannya ini loh. God disusun karena ini dari kata singular. Kata konjungsinya, kata hubungnya. Sementara di sini Elohim yang berikutnya, kenapa the gods? Karena ini menunjukkan plural. Come on, gitu aja nggak bisa. Ya. Jadi jangan mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya kamu harus baca secara konteks keseluruhan. Saya sudah bilang, baca secara keseluruhan nih. Ini sudah ada. Kalau kamu mempermasalahkan dari situ, ini juga sama pakai bahasa Ibrani. Nih, Bible Hub. Oke, yang selanjutnya. Kamu bilang di dalam surah yang kamu bawa itu tadi surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa, ya. 3 in 1 katanya. Hanya di dalam Kristen, nggak hanya dalam Kristen, ada di Hindu, ada di mana-mana katanya. Di mana buktinya, faktanya? Walaupun kami percaya Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah ketiga pribadi, kami tetap Allah itu Esa. Tadi kan sudah dibawakan dalilnya 1 Korintus 8 ayat 6, sebab Allah itu Esa, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, dan satu Tuhan saja, itu Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 juga dikatakan sebab Allah itu Esa. Nah, saya mau tanya nih, beneran di dalam Islam nggak dikenal? Nanti saya juga bahas mengenai Ibnu Taimiyah ya. Saya tanya nih balik nih. Kau baca dalam surah Shad ayat 72 dikatakan di sini, fa'id sawaitu dan seterusnya dikatakan maka apabila telah kesempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh. Di sini kenapa ada dalam kurung ciptaan? Saya tanya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang berasal dari roh Allah, saya tanya, jujur, karena ini dalam kurung loh. Dalam bahasa aslinya tidak ada roh itu ciptaan. Minar ruhi, langsung minar ruhi. Tidak ada roh itu ciptaan. Saya tanya, roh Allah itu ciptaan atau bukan? Roh Allah loh ya, karena di sini katakan rohku, minar ruhi. Ruhi di sini merujuk kepada Allahmu. Apakah Allahmu itu memiliki roh? Kalau Allah memiliki roh, roh Allah itu diciptakan atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Quran, Allah juga mengatakan Allah memiliki firman, kalamullah. Kamu paham kan dengan kalamullah? Itu manhaj kamu sendiri, ya kan? Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dipercaya Ahlussunnah wal Jamaah? Saya minta kamu kejujuran ya. Tadi ruhullah dan kalamullah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalamullah ini, kalam Allah, firman Allah, diciptakan atau tidak diciptakan?
Nanti kalau kedua pertanyaan itu terjawab, kita tahu konsekuensinya dan kita tahu skenarionya apa. Nanti dijawab ya. Kemudian kamu mempermasalahkan katanya, saya jangan bahas-bahas Ibnu Taimiyah katanya. Jangan bahas Ibnu Taimiyah karena kamu percaya nggak di dalam hadismu sendiri, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Saya nggak tahu Ibnu Taimiyah kamu terima apa enggak. Yang saya tahu Ibnu Taimiyah itu ulama bagi sebagian besar orang, termasuk orang-orang Islam yang tinggal di Arab Saudi, di Jazirah Arab. Mereka pakai pemahaman Ibnu Taimiyah, ya. Ngerti kamu? Jadi jangan mempermasalahkan saya. Karena di dalam Islam tidak ada otoritas untuk mematenkan kamu pakai ajaran yang mana. Islam tidak mengenal seperti gereja Katolik ada magisterium loh, Yusuf VI. Makanya saya bebas kemana-mana. Saya bebas pakai kitabnya Ahlus Sunnah. Saya bebas kitabnya ke orang-orang Wahabi. Karena di dalam Islam tidak ada patokan. Dan kamu jangan melarang saya. Karena ini semua mereka berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari hadis. Kecuali kalau misalkan mereka di luar dari Al-Quran dan As-Sunnah, baru saya pakai referensi. Ini jelas loh bukunya. Ya, dari tadi kamu pakai dalil, sekali-kalinya kamu pakai data, kamu tampilkan cuma Mazmur 82 ayat 1. Sisanya tidak ada. Zong. Mana data-data kamu mengenai Islam? Saya lanjut ya. Bagaimana kamu tadi sebelumnya menyamakan sifat Allah takwil itu dengan seorang raja yang memerintah dengan tangan besi? Cup, kamu nggak bisa membedakan kalimat majas dengan firman Tuhanmu sendiri ya? Kalimat majas itu berbeda dengan ayat suci Al-Quran kamu. Dibaca dalam surah Hud ayat pertama. Tadi kan saya sudah bilang, di dalam surah yang pertama dikatakan kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran kayak bahasa Indonesia yang ngejelimet, yang katanya perlu disamakan dengan majas? Harus dijelaskan. Oke. Ini berkaitan tentang, bentar ya, belum waktunya. Oke ya teman-teman, tadi Joseph memberikan sebuah ayat kepada saya yang berkaitan tentang Adam. Jika kamu berkelahi, katanya ya, jangan menampar di wajah. Karena Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam dari bentuknya. Ya gini gampang cara memahaminya itu, Sep ya. Ketika kita menggambar sesuatu, ya, kita menggambar sesuatu, lalu gambar ini kita jadikan sesuai bentuk gambar kita, bukan sesuai bentuk gambar diri kita. Makanya kau pahami itu. Gampang kali cara memahami bentuknya ya dari hadis itu. Terus kamu minta aku pakai data. Kita bahas dulu Al-Qur'anku yang kamu bawa tadi ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Sep, di sini kan ada nih tanda ya sukun di sini, apa namanya, Sep? Apa di situ? Domir anak itu ya. Artinya apa? Di situ mirruhi, ruh itu adalah ciptaan dari Allah. Coba kalau kita melihat kosakata ruhullah, roh Allah. Allah bukan roh, tetapi roh itu ciptaan Allah. Itu namanya idofah. Ya, mudhof ilaih dia. Paham kan? Terus baitullah. Allah bukan rumah, tetapi rumah itu adalah milik Allah. Itu sama tuh, ya. Baitullah itu idopah, kata yang disandarkan gitu. Contoh juga hamba Allah, abdullah. Hamba bukan Allah, tetapi seorang hamba itu mengabdi kepada Allah. Itu artinya idopah. Makanya ditulis di sini dengan domir kosakata ganti miruhi, ya, ruh dariku. Artinya apa? Ruh yang ditiupkan ke Adam itu berasal dari ciptaannya. Bukan berarti dia adalah ruh, ya, bukan. Apabila kamu mengatakan Allah itu ruh, maka akan bertentangan dengan Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Quran Surah As-Sajdah ayat 9 juga dikatakan seperti apa? Coba kita buka As-Sajdah ayat 9 ya teman-teman. Nih. Summa sawwahu wa nafat. Ini saya bacakan aja ya. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Lagi-lagi pakai domir, ya, pakai domir kata ganti pemilik.
Artinya ada yang memiliki ruh tersebut. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Karena roh ini kan adalah kata ganti pemilik, ya, miruhi gitu. Artinya apa? Ada yang menciptakan ruh, gitu maksudnya, ya. Aduh, pelajari dulu dah ya kamu tentang masalah isim domir ya. Kalau mau paham miruhi, Abdullah, Baitullah, atau seperti apa yang ada di dalam Quran. Karena apa? Kamu seperti itu aja, anak SD pun itu memahami, kelas 4 udah diajari. Aduh, mungkin Josephnya kagak ngerti domir, teman-teman. Ya, nggak ngerti domir. Berkaitan tentang masalah apa lagi yang dia permasalahkan? Biar saya bagi aja waktunya ya, biar sempat juga ke Bible-nya ya, teman-teman. Tadi Mazmur 82 Joseph menjelaskan dalam bahasa Ibrani, ya, the God seperti apa saya jujur kurang mengerti gitu. The God kenapa jadi larinya ke Allah gitu ya. Terus para Allah itu larinya kemana? Siapa di situ yang dimaksud? Saya agak bingung dengan penjelasan dia memakai bahasa asli yang teman-teman ngerti nggak, teman-teman? Coba tulis di bawah. Yang ngerti nggak penjelasan dari Joseph tadi? Coba, para Allah itu kemana? Terus Allah itu kemana? 100% ya orang-orang mengatakan tidak ngerti penjelasan Joseph gitu. Heran, saya pun heran gimana cara memahaminya. Kalau bisa ya diperinci, ini Allah huruf besar kepada siapa, ini para Allah kemana, terus apakah mereka sama, itu yang ku minta rincikan. Sebenarnya aku ada pertanyaan satu hal ya Sep ya, satu hal kepada kamu. Jika bahwa konsep Trinitas itu udah diajarkan oleh para nabi sebelum Yesus turun, nabi mana Sep yang menyembah Roh Kudus? Kalau Tuhan itu roh, ya silakan. Nah, jawab pertanyaanku, nabi mana yang menyembah Roh Kudus? Bentar Suaramu saya- enggak? Ya, suara. Konfirmasi dulu. Ini serius saya diajarin isim domir dan kemudian apalagi ini tertulisnya idofah ya dan seterusnya. Cuk, mana ada domir pakai yi sukun? 14 isim domir. Isim domir itu bentar saya efek ketawa dulu sama kamu ya. Domir itu apa? 14. Ada 14. Ana, antum, antuma, hiya, dan seterusnya. Mana ada yi sukun? Ya sukun jadi domir. Ini orang Arab ketawa. Domir itu kata ganti, teman-teman. Sama seperti bahasa Inggris. He, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan. Mana ada dalam bahasa Arab yi itu merujuk kepada domir? Domir, saya tidak berbicara domir. Saya tahu itu merujuk kepada Allah. Yang saya permasalahkan, jangan bahas idofa. Kamu nggak ngerti kan, nggak masukkan. Yang saya permasalahkan, ya, di situ rohnya Allah itu diciptakan atau tidak? Kamu bilang diciptakan, oke. Sekarang saya minta datanya. Di mana kamu bisa menafsirkan roh Allah itu ciptaan? Sementara di dalam terjemahan yang kamu tampilkan itu dalam kurung. Kalau kita mau jujur-jujuran, karena saya lebih menghargai Anda sebagai seorang ustadz yang harusnya lebih paham bahasa Arab. Kata ciptaan dalam bahasa Arab itu artinya apa? Dari kata ha, lam, dan qaf, ya kan? Dari situlah asal muasal kata kholik, artinya sang pencipta. Karena kata ciptaan artinya holako. Di situ ada nggak kata holako? Bahwa rohnya Allah yang ditiupkan itu ciptaan? Nggak ada. Itu dalam kurung. Kamu jujur itu tampilin ya. Dari mana datanya? Kemudian yang berikutnya, kamu katakan bahwa saya langsung tampilkan Bible Hub yang tadi. Kamu bilang 100% orang nggak percaya. 100% kamu punya waktu untuk survei sebegitu banyaknya penonton ya. Hebat Islam. Dibandingkan untuk menjelaskan, dengerin. Saya jelasin sekali lagi, kamu ngerti ya. Kenapa jadi the gods? Ini bahasa Inggris supaya kamu ngerti. Kamu paham nggak? Kenapa di sini pakai tambahan S untuk merujuk bahwa inilah ilah-ilah. Seperti dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 yang tadi nih. Duh, saya bolak-balik. Kayaknya nggak diliatin sih. Jangan lihat catatan mulu, Ustadz. Ustadz liatin datanya Joseph. Jadi Josephnya nggak perlu bolak-balik ngejelasin nih.
1 Korintus 8 ayat 5 baca. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama Mazmur 82 ayat 1 dan 1 Korintus 8 ayat 6 suratnya Paulus pun mengakui ada banyak Allah. Karena Allah yang dimaksud itu gelar. Ustadz paham nggak sampai di sini? Jadi di sini ada kata El Bakeref, ini merujuk kepada Allah yang banyak itu. Sementara Allah yang kamu maksud yang tulisannya gede yang saya tadi bilang, itu menggunakan tehisten misab. Ini yang tadi saya bilang, ini untuk menunjukkan singularity. Nih, ya, nisab ini menunjukkan singularity, artinya kesatuan. Allah yang dimaksud ini Allah sang pencipta, beda dengan Allah yang ini. Paham? Oke, kalau nggak paham juga Islam ya, karena di dalam kamus saya ada 3 tingkat pemahaman ya, ada 3 tingkat pemahaman. 1 paham, 2 tidak paham, 3 Islam. Lanjut ya. Kemudian kamu mengatakan ketika berbicara mengenai hadis yang kamu permasalahkan tadi, ini Allah diciptakan dalam bentuknya, kamu bilang katanya ini kamu samakan seperti seseorang menggambar sesuatu. Saya mau tanya sama kamu, kamu seriusan menyamakan Allah menciptakan manusia dengan kita menggambar sesuatu? Kalau gambar tentu pakai sketsa nih, saya sketsakan dulu wajah kamu nih Yusuf PI, saya pakai peci. Memang belum tentu gambarnya sama. Berarti kamu mau mengatakan Allah menciptakan itu kayak manusia, pabaliot, gak jelas, gak sesuai dengan gambarannya. Duh, kasihan banget banyak blundernya ini Ustadz. Allah kamu jelas menciptakan, jangan kamu tafsir ini hadis bukan Quran. Harusnya kita bahas asbabul wurud, bukan tafsir lagi. Ini hadis loh, bukan Quran. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Bentuk siapa ini? Bentuk Allah, berarti Allah punya bentuk. Nah dilanjutkan, tinggi beliau 60 hasta. Berarti kalau Adam tingginya 60 hasta, tinggi Allah berapa hasta? Kalau dalam bentuknya 60 hasta, ya. Kemudian kamu mau mempertanyakan apa lagi mengenai Islam yang tadi saya tanyakan sama kamu? Tadi ada 2 pertanyaan kamu belum jawab ya. Ada 2 pertanyaan loh. Ruhullah itu belum jelas kamu. Kamu nggak bahas esensinya. Kalaupun memang diciptakan, pertanyaan saya ulang. Kalaupun memang diciptakan, mana datanya di situ? Di dalam surah Shad ayat 72 bahwa roh Allah itu diciptakan dalam bahasa aslinya. Karena dalam bahasa aslinya tidak ada kata ciptaan rohnya itu. Langsung merujuk domir. Itu saya tidak bahas. Saya sudah tahu itu merujuk kepada Allah. Yang kalamullah juga belum dibahas. Dijawab itu ya. Silakan dijawab. Ya nanti yang perjanjian lama itu ya. Roh Kudus. Nggak cukup waktunya.